Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hewan langka dan tumbuhan langka yang dilindungi. Nah, untuk itu kalian simak ya video ini. Tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu siswa mengetahui hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Yang kedua, siswa harus mengetahui tujuan kelestarian hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Supaya kalian paham, nah kalian simak dengan baik-baik ya anak-anak. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ada berbagai macam tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, untuk yang pertama yaitu menjaga suatu makhluk hidup dari kepunahan. Yang kedua, supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, supaya makhluk hidup tersebut dapat terus berkembang biak. Dan yang keempat, untuk menjaga berbagai keberagaman dan keseimbangan lingkungan. Dan yang kelima, agar generasi setelah kita tetap dapat mengetahui hewan dan tumbuhan tersebut. Jadi di sini ada 5 tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, dari 5 tujuan ini yaitu bahwa menjaga suatu makhluk hidup yang langka merupakan kewajiban kita untuk melestarikannya supaya tidak punah, dan juga makhluk hidup yang langka ini tetap berada dan terus berkembang biak. Maka dari itu, anak-anak jangan dibiarkan punah, karena jika hewan dan tumbuhan langka ini punah, maka kelestariannya tidak bisa dikembangkan lagi. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka merupakan pelestarian yang dilakukan dalam rangka menghindari kepunahan sebuah populasi makhluk hidup. Nah, apa sih itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama. Nah, jadi populasi itu bisa diibaratkan seperti populasi sekumpulan dari singa, sekumpulan dari orang utan, sekumpulan dari bekatan. Itu adalah individu yang sejenis. Jadi populasi itu adalah sekumpulan individu. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan langka bertujuan untuk tetap melestarikan keberadaan jenis makhluk hidup tersebut. Nah, pelestarian hewan dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Nah, untuk mengetahui apa itu in situ dan ex situ, coba kalian simak lagi ya videonya. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan kepada sebuah populasi makhluk hidup di habitat atau wilayah aslinya. Habitat itu tempat tinggalnya ya. Nah, in situ didirikan secara langsung di tempat asal para makhluk hidup tersebut. Nah, in situ memiliki beberapa ciri, yakni dilakukan di habitat atau wilayah asli makhluk hidup tersebut, tidak merusak habitat asli para makhluk hidup tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari in situ. In situ berarti pelestarian yang berada di wilayah aslinya.
Nah, untuk contoh pelestarian in situ, yang pertama cagar alam di Kawah Ijen di Provinsi Banyuwangi. Yang kedua, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Dan yang ketiga yaitu Suaka Margasatwa Komodo di NTT. Itu adalah pelestarian in situ beserta contohnya. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan kepada sebuah populasi makhluk hidup di luar habitat atau wilayah aslinya. Jadi, pelestarian ex situ ini pelestarian yang di luar tempat tinggal aslinya. Nah, ex situ didirikan di daerah baru atau wilayah baru yang bukan tempat tinggal asli makhluk tersebut. Ex situ memiliki beberapa ciri, yakni dilakukan di luar dari habitat atau wilayah asli makhluk hidup tersebut. Yang kedua, mendirikan wilayah atau habitat baru bagi makhluk hidup tersebut. Nah, itu adalah pelestarian ex situ. Nah, untuk contoh pelestarian ex situ yaitu yang pertama ada kebun raya Cibodas. Yang kedua ada kebun binatang Batu Secret Zoo yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan yang ketiga ada Taman Safari di Bogor. Itu adalah contoh pelestarian ex situ. Upaya pelestarian hewan dan tanaman langka. Nah, upayanya yaitu melestarikan dan menjaga kondisi habitat asal. Yang kedua, melarang keras adanya perburuan hewan dan tanaman langka. Yang ketiga, menemukan cara dalam memudahkan hewan dan tanaman langka berkembang biak. Membiarkan tempat khusus bagi hewan-hewan langka yang tidak memiliki habitat. Itu adalah upaya pelestarian hewan dan tanaman langka. Contoh hewan dan tanaman langka. Hewan dan tanaman langka ini adalah makhluk hidup yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Karena populasi mereka yang sudah langka dan juga habitat aslinya sudah dilindungi oleh pemerintah dengan berbagai kondisi makhluk hidup tersebut. Nah, untuk contoh hewan langka seperti orang hutan, kemudian badak bercula 1, ada harimau Sumatera, ada anoa, ada babi rusa, ada elang Jawa, bekatan, burung merak, gajah Sumatera, dan komodo. Itu adalah contoh hewan langka. Adapun tumbuhan langka. Nah, yang tumbuhan langka ini contohnya yaitu ada Rafflesia arnoldi, ada kantong semar, kemudian ada cendana, terus ada anggrek, terus ada bayur, kemudian ada bunga bangkai raksasa, terus ada damar, kemudian ada bultan, kemudian ada jelatung, dan ada tengkawang. Itu adalah tumbuhan langka yang berada di Indonesia. Jadi untuk hewan dan tumbuhan langka ini perlu kita lestarikan agar tidak punah. Gitu ya anak-anak. Itulah contoh dari hewan dan tumbuhan langka. Oke, cukup sekian dari pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang hewan langka dan tumbuhan langka yang perlu kita lestarikan. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham ya pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.